Oke. Halo, kembali lagi di channel YouTube saya Rizal Zulmi, channel yang membahas tentang dunia properti. Kali ini saya bersama dengan Mas Bagus. Saya Bagus ya. Halo. Mas Bagus di channel YouTube apa Mas Bagus? Saya di Bagus SP 17, sama seperti membahas tentang dunia properti di Kota Semarang terutama. Ini saya kebetulan sama Mas Bagus sebenarnya nggak niat bikin konten apa-apa, tapi ini spontan aja. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Bagus. Ngobrol santai gitu. Aku juga bahasnya tentang properti juga gitu. Membahas hal yang lagi ramai dibicarakan di dunia properti, yaitu mengenai sertifikat elektronik atau e-sertifikat. Lagi ramai juga dibahas soal mafia tanah atau mafia properti. Mas Bagus mungkin akan saling berhubungan, relate. Itu iya. Ini saya pengen ngobrol sama Mas Bagus tentang sertifikat. Jadi pada intinya ada peraturan baru dari Kementerian Agraria. Itu intinya sertifikat fisik ini akan digantikan dengan Elektronik. ya, sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Yang sertifikat ini katanya ini Mas Bagus, nanti dimulai tahun ini, kemudian itu yang prakteknya itu mungkin di kota Jakarta dan Surabaya, kota-kota besar terlebih dahulu. Lalu ini ya mulainya kalau nggak salah yang saya baca ya itu tanah milik pemerintah dulu, baru kemudian badan usaha. Oh, jadi mulai dari pemerintahan dulu ya Mas ya? Betul. Bukan dari yang kayak penduduk-penduduk itu Ya, bukan. Kalau dari masyarakat perorangan itu mungkin butuh sosialisasi dulu ya, yang saya yakin juga nggak lama karena nggak semua masyarakat mungkin ada akses internet, mungkin informasi belum sampai ke mereka. Intinya masih butuh sosialisasi yang lebih lebih luas, lebih panjang seperti itu. Nah, akan dimulai dari ini, dari tanah milik pemerintah dulu seperti fasum, mungkin taman, kemudian mungkin tanah-tanah gedung-gedung milik pemerintah dan badan usaha yang mempunyai bangunan tinggi. Intinya badan usaha yang besar lah seperti itu. Nah, saya pengen tahu dulu nih kalau tanggapan Mas Bagus mengenai e-sertifikat ini gimana? E-sertifikat ya, yang saya kemarin-kemarin juga baru lihat, ini saya lihat di beberapa artikel juga di beberapa website itu memang betul untuk sertifikat ini atau elektronik sertifikat ini nantinya kedepannya itu memang dari pemerintah itu kan untuk memudahkan supaya untuk aksesnya, mobilisasinya. Cuman yang saya khawatirkan ketika itu kan memang dari awal memang mulai dari yang tadi Mas Rizal bilang dari pemerintahan dulu kan. Nah, tapi seandainya nanti juga masuk ke ranah seperti pemilikan rumah atau penduduk misalkan ya, warga ya, itu nantinya saya khawatirnya itu bisa jadi adanya human error. Apalagi kan sekarang kalau misalkan dari akses seperti online internet itu kan dikhawatirkan satu itu yang serangan cyber. Nah, atau mungkin bisa dihack atau mungkin juga bisa jadi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang berwenang gitu kan situnya kan. Dan juga untuk wawasan edukasinya memang perlu sekali. Sosialisasi itu mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT itu juga perlu karena warga juga yang terutama bagi penduduk-penduduk yang minim sekali untuk konektivitas internetnya seperti itu Mas. Oke, itu saya nggak tahu sih mulai kapan akan persisnya ya, bulan apa diberlakukan e-sertifikat. Cuman yang saya baca itu intinya tahun ini, kemudian ada transaksi jual beli baru, balik nama baru, itu katanya sudah
akan diberlakukan e-sertifikat. Jadi prosesnya kalau berita-berita di internet itu pemilik sertifikat ini mendaftarkan registrasi dulu. Betul, pendaftaran ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk didaftarkan e-sertifikatnya. Nah, cuman yang saya masih rancu di sini adalah di berita online itu tertulis dari Menteri Agraria, Mas Bagus. Itu katanya dari Menteri Agraria itu sertifikat fisik itu tidak ditarik. Oh, jadi hanya ibaratnya tetap ada. Iya, cuman tetap ada itunya kan? Iya, tidak ditarik. Ya. Cuman di berita online itu juga menyebutkan bahwa ada undang-undang yang menyatakan itu sertifikat fisiknya itu ditarik gitu, ditarik BPN digantikan dengan yang sertifikat elektronik gitu. Online itu kan. Jadi yang benar. Nah, itu juga nanti kita sebenarnya juga kita menunggu dari penjelasan dari pemerintah pusat kan Mas, itu juga dari BPN juga, apakah supaya tidak terjadi simpang siur yang tadi saya bilang. Betul. Kalau seandainya memang itu ditarik itu kekhawatiran saya itu sangat merugikan buat penduduk gitu loh Mas. Iya. Kalau saya pribadi sih entah kenapa ya kok saya itu kurang mantep misal sertifikat itu tidak dalam bentuk fisik kita pegang gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang misalnya sedang bersengketa misalnya. Itu kalau nggak ada sertifikat yang bisa kita pegang tuh kok agak riskan gitu ya. Gitu. Karena kalau berupa fisik kan itu kita juga bisa pegang dan kita juga mengkopinya. Tapi kalau misalkan kalau online pun itu setahu saya kan mungkin ya memang belum ada keterangan lebih lanjut kan. Biasanya itu kalau misalkan itu kan nanti berupa semacam akun kalau nggak salah nih ya, kalau saya salah coba dikoreksi ya. Jadi itu yang bisa mengakses untuk yang ke online-nya itu cuma hanya satu akun aja. Sedangkan kalau terjadi semacam transaksi jual beli atau pemindah namaan atau pengalihan itu kan juga yang si pembeli ini juga harus mengetahui dulu nih apa namanya untuk pegangannya. Kalau biasanya kalau fisik Mas Rizal sebelumnya ketahui kan juga ada namanya kopiannya lah, ada itunya juga lah, gitu. Betul. Sebelumnya gini sih, proses ke dari sertifikat fisik ke sertifikat elektronik itu kan kita daftarkan. Kita daftarkan ke BPN, katanya sih yang nggak tahu ya jadinya ditarik atau enggak. Nanti si pemilik sertifikat ini itu apa ya namanya ya? Di sertifikat itu nanti hanya ada satu nomor identifikasi. Kalau di sertifikat fisik itu kan ada nomor nomor peta bidang, nomornya banyak. Tapi kalau di sertifikat elektronik itu nanti dapatnya cuma NIB, nomor identifikasi bidang. Gitu. Kemudian nanti ada scan QR. Scan QR itu barcode itu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi katanya sih lebih ringkas, lebih simpel, informasinya lebih tidak sebanyak sertifikat fisik yang berlembar-lembar seperti itu. Gitu. Kalau dari Mas Bagus sendiri sebenarnya setuju nggak Mas? Mungkin gini Mas, saya dikatakan setuju atau tidaknya, saya beranggapan gini, kalau seandainya saya bilang setuju itu memang di pemerintah itu juga bilang ada namanya keuntungan sekali menggunakan sertifikat elektronik ini Mas. Beliau mengungkapkan kalau keuntungannya itu memang menjamin validasinya atau validitasnya informasi ya gitu kan. Nah terus yang kedua itu ada namanya verifikasi identitas di dunia digital itu lebih mudah dengan adanya zaman sekarang sudah mulai online. Jadi contoh nih nggak perlu ribet sekali tentang antrian atau bagaimana itu pengurusannya tentang sertifikat itu. Jadi lebih memudahkan karena di era modern zaman sekarang saat ini kan.
Tapi kalau dibilang saya nggak setuju, ya itu karena kan di dunia sekarang ini kan memang belum, saya bilang pribadi memang belum sepenuhnya semacam seperti kayak penduduk-penduduk Indonesia itu yang memahami dunia digital. Nah, tadi yang Mas Rizal bilang juga perlu sosialisasi yang lebih luas lagi gitu. Dan saya jawaban di akhirnya memang saya untuk saat ini memang kurang setuju sih Mas. Intinya sih Mas. Ya, karena memang belum adanya pemerataan sosialisasi yang secara keseluruhan gitu di Indonesia terutama seperti. Kalau saya pribadi Mas, kalau saya boleh berpendapat itu saya sebenarnya lebih setuju jika oke lah sertifikat elektronik ada sebagai database digital sertifikat. Tapi kalau menurut saya alangkah lebih bagusnya lagi jika sertifikat fisik itu tidak ditarik. Jadi yang dipermasalahkan itu kan ketika sertifikat yang berupa fisik itu ditarik. Iya. Nah, tapi gini Mas, apakah itu memang benar dari pemerintah pusat itu menarik itu yang fisik itu kan? Simpang siur. Nah, gitu. Menteri Agraria di berita ya yang saya baca di berita itu Menteri Agraria itu bilang jangan nggak ditarik. Tapi dari undang-undang nomor berapa itu? Ya, nomor sekian gitu ya. Itu ditarik. Ditarik semua oleh BPN. Nah, itu yang membuat saya masalahnya gini, sertifikat fisik pun ada itu juga banyak kasus sengketa tanah, mafia tanah, terus sertifikat dipalsukan. Itu sertifikat fisik ada pun banyak kasus seperti itu gitu loh. Disalahgunakan ya. Betul lah apalagi nanti kalau nggak ada fisik berupa elektronik. Nah itu belum lagi kalau seperti yang tadi disebutkan ada serangan cyber, mungkin database-nya error atau gimana ya, mungkin sistem yang belum bagus, itu yang mungkin kekhawatiran orang-orang gitu, atau ada mafia yang bisa membobol sistem database-nya kan seperti itu. Saya kemarin juga sempat gini Mas Rizal, sempat bikin di Instastory saya tuh memang saya kan mengutip di salah satu media lokal kan, itu kan juga terus saya berpendapat kalau bisa itu memang harus dikaji ulang dulu, karena kan nggak semerta-merta langsung dari pemerintah itu langsung mengeluarkan kebijakan mengenai langsung sertifikat ini kan online itu. Jadi memang harus dikaji ulang dulu seperti itu. Memang harus merata dulu. Kalau saya sih lebih baik dipersiapkan dulu infrastrukturnya, disiapkan sistem yang bagus, mungkin sosialisasi dulu dengan rentang waktu yang cukup lama baru bisa dipraktekkan. Mungkin kalau saya seperti itu sih, kalau terburu-buru takutnya belum siap. Memang belum siap. Menurut saya itu memang seperti itu. Dan orang-orang mohon maaf kayak orang-orang seperti orang zaman dulu yang itu kan ibaratnya dia pasti akan bilang, loh ini kan surat saya, kenapa kok ditarik? Nah, kita juga kaji ulang lagi nih, kenapa kok ditarik? Nah, terus apalagi juga sistemnya juga online, berbasis online, dan beberapa mohon maaf kayak di daerah-daerah tertentu itu kan memang belum 100% menjangkau dengan konektivitas online seperti itu. Betul, sama ditambah lagi gini sih, kalau menurut saya pribadi ya mungkin alangkah lebih bagusnya jika pendaftaran tanah itu mungkin diselesaikan dulu. Soalnya kan banyak tanah yang mungkin belum terdaftar, baik kawasan hutan maupun non hutan. Nah mungkin itu bisa diselesaikan dulu, yang digerakkan Pak Presiden itu mengenai reformasi agraria itu, pendaftaran tanah secara langsung itu mungkin bisa diselesaikan dulu, karena kalau yang saya baca itu kan belum memenuhi target. Nah itu intinya itu diselesaikan dulu, mungkin baru bisa disosialisasikan sertifikat elektronik ini.
Oh ya Mas, mau nanya lagi nih. Untuk yang kemarin kan saya sempat bahas di konten saya itu mengenai tanah girik, surat girik, petok D sama letter C. Nah, kalau seandainya nih kita balik lagi ke topik kita e-sertifikat itu, berarti dari surat girik, petok D dan letter C itu juga harus ditingkatkan lagi kan? Atau langsung berupa langsung upgrade ke langsung ke elektronik. Jadi harus otomatis kan gini, maksudnya logika saya kan gini Mas. Kalau misalkan saya contoh nih punya surat girik misalkan, kan belum berupa sertifikat, ya kan. Berarti kan saya harus ke notaris dulu, ya kan, notaris dulu. Terus misalkan nih kalau sudah dimulainya berbasis sertifikat ini, apakah nanti saya dari surat girik itu langsung berupa sertifikat atau memang harus berupa fisik dulu baru ditarik dari pemerintah? Ini sekarang apa nanti? Seandainya nanti diberlakukan sertifikat itu sudah dimulai. Kalau yang saya tahu ya Mas Bagus, itu kan kalau girik mau disertifikatkan kan harus ada histori perolehannya. Entah itu tanah garapan yang diberikan pemerintah zaman dulu, jual beli tanah girik zaman dulu yang dibuktikan berupa kwitansi, terus surat keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan atau kepala kecamatan seperti itu. Ketika itu nanti disertifikatkan, kalau memang ini setahu saya, kalau memang aturan e-sertifikat itu sudah berlaku ya otomatis ketika itu sudah jadi sertifikat ya saya rasa sertifikat jadinya ya sertifikat elektronik Mas Bagus. Iya betul gitu. Tapi kan karena langsung di notaris kan. Iya. Karena notaris kan masih mengeluarkan berupa fisik dulu kan. Betul. Tapi langsung ini langsung jadi sertifikat ya. Jadi sertifikat. Kalau selama aturan itu sudah berlaku ya kayaknya sih nggak perlu dicetak fisik dulu sih. Langsung ya. Gitu. Atau kembali ke sertifikat tadi ya, atau mungkin sertifikat fisik itu tetap saya rasa sih bagusnya tetap ada, tapi mungkin bahan kertas yang dipakai itu khusus gitu, jadi nggak bisa dipalsukan atau gimana gitu. Soalnya kan ada kasus juga kan ternyata sertifikat dipalsukan seperti itu gitu. Ya apalagi yang kayak kasus yang lagi ramai sekarang ini Mas. Kasusnya betul. Jadi kasusnya Pak Dino Patijalal itu ya, ibunya Pak Dino Patijalal itu Pak Dino Patijalal itu intinya kaget sertifikat rumah atau tanah ibunya itu tiba-tiba sudah beralih kepemilikannya ke orang lain kan? Nah Pak Dino Patijalal itu kaget, loh saya kapan AJB-nya saya kapan balik namanya kok tiba-tiba sertifikat itu sudah ganti nama gitu. Jadi usut punya usut, setelah diselidiki polisi dan pelakunya sih sudah jadi tersangka kalau salah saya baca. Ya, ini kalau saya lihat dikutip di media lokal ini polisi menangkap 15 anggota sindikat mafia tanah yang diduga menipu keluarga mantan wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Jadi kalau saya lihat kalau saya lihat itu modusnya pemalsuan sih Mas Bagus. Jadi ada yang berpura-pura sebagai PPAT Gadungan. Jadi semacam petugas gitu ya. Betul. Terus ada yang memalsukan KTP yang sesuai penjual sebelumnya. Itu. Terus memalsukan AJB, memalsukan KTP, pokoknya data-data itu dipalsukan. Jadi data-data palsu itu yang jadi dasar untuk membalik nama sertifikat itu ke BPN. Jadi ada PPAT Gadungan, mungkin ada pembeli abal-abal, ada pembuat data palsu, seperti itu. Jadi mungkin sertifikat, jadi yang saya baca itu sertifikat si pemilik rumah ini itu dipinjam berikut data-data pemilik, KTP, NPWP,
kemudian KK, mungkin data-data diri, itu semuanya ya. betul, dipinjam alasannya untuk dicekkan sertifikatnya ke BPN. Memang enggak, secara prosedur memang begitu kan, harus pengecekan. Cuman ternyata setelah data-data itu diminta itu ternyata dipalsukan KTP-nya, terus dibikin AJB abal-abal sebagai dasar untuk balik nama. Jadi bisa terbit sertifikat atas nama orang lain. Lanjut ya Mas Bagus. Oke, ya. Tadi ada azan. Iya, tadi kita presentasi sama ada azan. Iya. Jadi intinya ibunya Pak Dino itu tidak mengetahui Mas Bagus tiba-tiba sertifikat sudah beralih nama karena ya ada beberapa data yang dipalsukan seperti itu. Nah makanya lanjut kita lompat balik ke sertifikat elektronik tadi. Mungkin kalau saya lihat di banyak media sosial ya, itu mungkin banyak yang belum setuju Ya. karena mungkin belum adanya kepercayaan masyarakat untuk program ini. Kalau saya lihat sih, saya pribadi melihatnya kayak gitu karena kekhawatiran itulah sertifikat fisik aja banyak yang ternyata ada masalah, bagaimana dengan yang elektronik, sistemnya nanti jangan-jangan mudah diretas, kemudian ada gangguan cyber seperti itu. Kemudian apa ya, kalau dari klaim dari Kementerian Agraria sih memang tujuannya sertifikat elektronik ini biar tidak bisa digandakan, tapi ya memang kembali lagi orang kan tetap takut ya, tetap takut gitu. Oh ya, mungkin belum saya sebutkan kalau sertifikat elektronik ini pendaftarannya gratis Mas Bagus. Oh, registrasinya Gratis, hanya membayar biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kemudian ada scan QR code, terus hanya ada satu nomor NIB itu, terus ada kode unik, kira-kira seperti itu sih. Gimana Mas? Terus gini Mas, saya singgung lagi mengenai itu, apakah itu nanti apakah benar si pemilik sertifikat itu kan berupa akun gitu kan, atau itu cuman hanya bisa diakses cuman si pemiliknya saja, atau dari pihak BPN atau dari pihak notaris itu bisa mengaksesnya? Saya sih belum tahu ya, harusnya sih hanya pemilik tanah yang bisa. Itu nanti katanya bisa di-download di aplikasi Sentuh Tanahku. Ada itunya. Dan itu sertifikat elektronik itu nanti bisa di-print sewaktu-waktu di mana aja gitu. Jadi nanti mungkin yang bisa mengakses yang pemilik tanah karena ada scan QR code-nya itu, terus ada semacam kode verifikasi. Betul ya, mungkin seperti itu sih. Gitulah, mungkin relate ke kasusnya Pak Dino tadi ya. Jadi kebetulan bersamaan mungkin ramenya, jadi ya masyarakat mungkin tambah takut ya. Was-was lah masih. Betul. Rasa keraguan. Saya kalau nggak salah ingat kasusnya ibunya Pak Dino Patijalal itu hampir sama kasusnya dengan mafia rumah 1 tahun lalu lah di Jakarta. Jakarta ya, di Jakarta ya. Jadi ceritanya itu ada rumah mewah dijual Mas Bagus, harganya puluhan miliar. Ada sindikat mafia ini, ada yang berpura-pura jadi broker gadungan, ada yang berpura-pura jadi pembeli gadungan, nanti ada yang berpura-pura jadi notaris gadungan. Ya. Kemudian yang lebih miris, yang tertangkap itu ada satu oknum tenaga honorer dari Dinas Kependudukan. Jadi modusnya itu si broker gadungan ini menghubungi pemilik rumah. Singkat cerita dia membawa pembeli gadungan itu, si satu komplotan ini dia berani DP Mas Bagus. Berani DP
sama-sama ke notaris. Setelah Ke notaris, betul. Data-data berikut sertifikat serahkan ke notaris untuk dicekkan ke BPN, prosedur standar. Nah, ternyata setelah data-datanya didapat, KTP-nya itu dibikin palsu, dibikin lagi tapi palsu dengan foto yang berbeda. Kemudian dibikin AJB palsu. Terus kemudian kemudian dibalik nama Mas Bagus. Dibalik nama atas nama pembeli gadungan ini. Nah, setelah selesai balik nama, sertifikat yang sudah dibalik nama atas si pembeli gadungan ini dijaminkan ke bank. Dijaminkan ke bank. Sekarang di sekolahan. Betul. Jadi misalkan harga rumahnya 30M, itu lumayan Mas Bagus, bisa cair mungkin sekitar 11M. 11M, 15M. Jadi ketika tiba-tiba terus kan kabur nih. Ya. Ketika tiba-tiba si pemilik rumah ini mendapat surat dari bank, karena kan pasti nggak mungkin dibayar kan cicilannya sama si pembeli gadungan ini, si pemilik tanah dapat surat dari bank pasti kaget. Loh kok saya dapat? Iya betul. Transaksi itu. Iya. Iya. Seperti itu maksudnya. Iya. Ya, jadi setelah dilaporkan polisi, ditelusuri kantor notarisnya, ternyata notaris gadungan gitu. Ternyata tempatnya nyewa, terus dibikin plang seolah-olah asli. Di situ juga ternyata banyak dokumen-dokumen yang mungkin korbannya gitu ya. Palsu atau gimana? Gitu. Jadi memang mengincarnya itu rumah-rumah mewah yang berharga puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Ya mungkin modusnya hampir-hampir sama. Cuman yang ini diagunkan. Gila. Gak, maksudnya kok bisa seperti itu loh Mas, padahal kan si pemilik rumah ini tidak mengetahui kan. Iya. Jadi kan di bank, dan pembeli gadungan ini juga menjaminkan lagi di suatu bank. Ya karena bekal AJB palsu ini Mas Bagus. Bekal AJB ini bisa untuk balik nama ini. Lah kenapa bisa dibalik nama seolah-olah terjadi transaksi jual beli, karena sertifikat si penjual ini juga dipalsukan, diganti fotonya gitu. Gitu katanya sih dicarikan orang yang mirip untuk difoto KTP yang palsu itu. Gitu. Lah ini kebetulan oknum dari Dinas Kependudukan katanya juga terlibat gitu, honorer apa gitu. Semacam Komawikom itu ya. Gitu. Betul. Gitu. Ya makanya dari situ mungkin orang baca berita kasus itu, kemudian ada sertifikat, ya mungkin berapa tambah. Ya, tambah buat stigma. Betul. Berpikir saya pun pribadi memang juga ya ikut berpendapat memang harus dikaji ulang lagi. Iya, butuh persiapan yang sangat panjang kalau menurut saya, sosialisasi, persiapan infrastruktur. Dan saya sih berharap sih kalau bisa sih tetap fisik tetap ada ya. Saya itu. Buat pegangan lah. Betul. Penting menurut saya. Gitu. Kalau memang dari pemerintah mau memang menjalankan programnya yang sistem berbasis online, ya sebenarnya juga oke juga. Memang benar ada manfaatnya Mas, cuman ya itulah harus merata dulu untuk sosialisasikan seperti itu. Ada juga kasus yang di daerah Cengkareng apa ya? Jakarta gitu. Itu mafia tanah juga, itu ramai dibahas di Twitter sih. Itu ngambil tanah girik milik beberapa orang. Tanahnya ribuan sampai hektaran gitu. Terus di Semarang juga pernah ada Mas Bagus. Kebetulan customer saya sendiri yang mengalami. Itu beli rumah di mana ya? Di Ungaran. Tanah di Ungaran. Singkat cerita ketemu si penjual ini, ibu-ibu. Yang diklaim itu miliknya dia. Terjadi transaksi, kemudian ke notaris.
Udah tanda tangan balik nama, udah selesai. Nah, konsumen saya ini kemudian pulang, tapi entah kenapa ada sesuatu yang tertinggal. Dia akhirnya balik ke kantor notaris itu. Ternyata setelah kembali ke situ, kantornya sudah tutup, plangnya sudah nggak ada. Jadi singkat cerita itu notaris abal-abal. Kemudian sertifikatnya itu juga abal-abal, palsu. Jadi kalau nggak salah ya ada oknum dari pertanahan yang terlibat juga kok, sudah ditangkap. Berarti memang efek orang dalam yang Iya, betul, gitu kan. betul. Tapi juga perlu juga sih Mas, dari sini kita juga harus belajar juga untuk maksudnya gini, kita juga harus melihat dari sisi legalitasnya notaris kan gitu juga. Jadi memang kalau bisa memang jangan yang tergesa-gesa untuk yang di notaris yang wah kita langsung menawarkan lebih murah seperti itu juga. Ya. Tapi kita juga harus mengecekkan untuk secara legalitasnya sudah terverifikasi apa belum untuk notarisnya seperti itu. Kalau saya gini sih Mas Bagus, ada baiknya mengecek notarisnya itu di situs, saya lupa sih, ini.id kalau nggak salah ya, itu asosiasi notaris atau apa gitu. Kemudian kalau saya boleh saran sih, ini kan kuncinya sebenarnya di notaris abal-abal itu, karena dia yang kan juga memproses juga betul, kan? dia yang membawa berkas-berkas aslinya si penjual. Kalau saran saya ya misalkan ada transaksi rumah seperti itu, ada baiknya sih penjual itu jangan langsung percaya dengan notaris yang ditawarkan pembeli dulu. Ada baiknya mengecek dulu notarisnya sudah punya nama atau enggak, kemudian dicek di situs tadi ini.id tadi. Kemudian alangkah lebih baiknya sih penjual ini sudah punya kenalan notaris sendiri. Betul ya. Atau mungkin win-win solutionnya cari notaris yang memang sudah terkenal, mungkin sudah semua orang tahu lokasinya berada di tengah kota yang gampang terlihat, gampang dijangkau, namanya sudah banyak orang kenal, kira-kira seperti itu kalau saya boleh kasih saran ya gitu. Dan ini Mas Bagus, di kasus yang di Jakarta tadi itu pembeli itu tidak apa ya, istilahnya kalau orang beli rumah itu kan pasti ada tawar menawar ya yang mungkin cukup panjang negosiasinya lah. Betul, ini kalau si komplotan penipu ini nawarnya itu nggak pakai lama gitu, langsung dilihatkan gitu, betul. Mungkin harus dipatut dicurigai kenapa kok langsung deal gitu, betul ya. Cepat suratnya itu di tangan mereka gitu kan. Iya, itu udah berhasil mengantongi berapa ratusan miliar katanya. Ngeri. Oke. Ya mungkin dengan harapan kita sharing-sharing seperti ini kan iya. tidak timbul kepada rekan-rekan semuanya yang sudah di video ini kan. Oke, kita lanjut bahas DP 0%.